Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang telah kalian catat pada minggu sebelumnya, yaitu materi vektor. Nah, di sini sudah ada rangkuman singkat mengenai materi vektor, yaitu vektor adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Kemudian vektor ini dilambangkan dengan huruf U dengan panah di atas yang menandakan bahwa besaran ini memiliki besar dan arah, yaitu panah ini. Kemudian vektor di sini ada dua jenis, yaitu vektor baris dan vektor kolom, di mana dia ada yang berdimensi 2 atau beranggotakan 2, dan ada juga yang berdimensi 3 atau beranggotakan 3. Nah, pada vektor baris itu biasanya ditulis seperti ini. Kemudian dia diberikan arahnya, yaitu dalam huruf I dan J. Kemudian untuk vektor kolom biasanya ditulis ke bawah dan tidak perlu dituliskan arahnya. Selanjutnya adalah operasi aljabar pada vektor. Nah, operasi aljabar pada vektor di sini ada penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Di mana untuk penjumlahan ini kita ambil contoh. Jika diketahui vektor A itu 5, 3, 6 dan vektor B 1, 5, 4, maka berapakah vektor A ditambah dengan vektor B? Kita coba kerjakan. Jadi untuk penjumlahan vektor itu pengerjaannya sederhana sekali. Jadi kalian tinggal mensubstitusi nilai vektor yang diketahuinya, yaitu 5, 3, 6 ditambah 1, 5, 4 sama dengan, tinggal ditambahkan saja yang atas dengan yang atas, yang kedua dengan yang kedua, yang ketiga dengan yang ketiga. Kenapa? Karena seperti yang tadi dikatakan bahwa vektor itu memiliki besar dan arah. Walaupun di sini dia cuma ditulis 5, 3, 6 dan 1, 5, 4, sebenarnya di sini ada arahnya, yaitu I, J, dan K. I, J, dan K. Itulah sebabnya kenapa yang 5 harus ditambah dengan yang 1. Kenapa nggak bisa 5 tambah 5? Karena arahnya berbeda. Gitu. Jadi tinggal ditambahkan saja 5 tambah 1, 3 tambah 5, 6 tambah 4. Maka hasilnya 6, 8, 10. Ini untuk penjumlahan dari vektor A dengan vektor B. Kemudian untuk pengurangan, kita ambil contoh soal dari sini. Tinggal dikurangkan saja, yaitu 5, 3, 6 dikurang 1, 5, 4 sama, tinggal dikurangkan 5 kurang 1, 3 kurang 5, dan 6 kurang 4. 4 minus 2, 2. Oke, ini untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Operasinya sederhana sekali. Lalu untuk perkalian, di sini yang dikalikan adalah skalar dengan vektor ya. Maksudnya skalar adalah yang satunya vektor dan yang satunya hanya angka, bukan berupa vektor. Contohnya, diketahui vektor A, B, dan C berturut-turut merupakan vektor posisi, dan titik A 3, min 2, 1, titik B 0, 2, 1, dan titik C 4, 2, 6. Tentukanlah 1/2 vektor C, kemudian 3 vektor B. Nah, ini adalah contoh perkalian antara skalar dengan vektor. Penyelesaiannya sederhana, cukup ditulis seperti ini. Vektor C-nya kita bikin menjadi vektor vektor kolom biar lebih mudah. 4, 2, 6. Kemudian tinggal dikalikan. 1/2 dikali 4, 2. Kemudian 1/2 dikali 2, 1. 1/2 dikali 6, 3. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini 3 dikali vektor B, 0, 2, 1. Tinggal dikalikan 3 dikali 0, 0, 3 kali 2, 6, dan 3 kali 1, 3. Gampang sekali. Misalkan kita ambil satu contoh lagi, yaitu vektor A ditambah
1/2 vektor C ditambah 3 vektor B. Vektor A nya 3 min 2 1 ditambah 1/2 vektor C udah ketemu, 2 1 3 ditambah 3 vektor B, 0 6 3. Tinggal dijumlahkan saja. 3 tambah 2 5, 5 tambah 0 5, minus 2 ditambah 1 minus 1 ditambah 6 5, 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7. Oke, seperti ini. Gampang sekali bukan? Ini untuk perkaliannya. Kemudian selanjutnya ada vektor satuan yang akan kita bahas, di mana rumus vektor satuan itu adalah vektor E sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Contoh soal, diketahui vektor A itu 2i kemudian minus 3j di plus k. Nah, vektor satuan dari vektor A adalah, ini rumusnya ya, jadi tinggal ditulis rumusnya seperti ini. Kemudian masukkan angkanya. Vektor A nya kita masukkan semua angka-angkanya, kita substitusi. 2i minus 3j plus k dibagi panjang vektor A. Ingat rumus panjang vektor A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Maksudnya adalah koefisien dari si arah dari vektor ini, yaitu 2 sebagai A1, minus 3 sebagai A2, dan koefisien dari K 1 ya sebagai A3. Maka tulis di sini seperti ini. 2 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke. Sama dengan ini, tetap ditulis seperti ini. Dibagi 2 kali 2 kuadrat 4, minus 3 kuadrat 9, ditambah 1 kuadrat 1. Jadi 4 tambah 9 tambah 1 sama dengan akar 14. Oke. Jadi ini adalah vektor satuan dari soal ini. Gampang ya. Terakhir untuk materi hari ini adalah proyeksi ortogonal suatu vektor. Di mana proyeksi ortogonal suatu vektor di sini ada dua rumus, yaitu untuk mencari panjang proyeksinya, panjang proyeksi si ortogonal ini, dan yang kedua untuk mencari vektor proyeksinya. Untuk mencari panjang proyeksi ortogonal itu rumusnya adalah vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Sedangkan untuk vektor proyeksinya, rumusnya itu adalah vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikali B. Seperti itu. Kita coba, ini soalnya. Diketahui vektor basis A sekian dan vektor basis B sekian. Tentukanlah panjang proyeksi ortogonal. Berarti yang pertama, yang ini ya, panjang proyeksi ortogonalnya yang akan kita cari. Langsung saja ya, sama dengan rumusnya vektor A, substitusi nilai vektor A nya. Berapa nilai vektor A nya? Vektor A dikali vektor B. Nah, di sini dia mencakup perkalian dua vektor. Maka untuk perkalian dua vektor, kalian tinggal kalikan saja yang memiliki arah sama, yaitu 3 dikali dengan 1, 2 dikali dengan 2, dan 1 dikali dengan min 1. Karena 3 dengan 1 itu memiliki arah yang sama, yaitu I. Sedangkan 2 dengan 2 juga memiliki arah yang sama, yaitu J. Dan 1 dikali dengan min 1 memiliki arah yang sama, yaitu K. Sehingga penyelesaiannya adalah, kita tulis dulu rumusnya, dibagi panjang vektor B.
3 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 1 dikali min 1 dibagi panjang vektor B. Rumus panjang vektor ingat tadi, akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Oke. 3 dikali 1 3 ditambah 2 kali 2 4, 1 dikali min 1 per 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah min 1 kuadrat 1. Jadi 1 tambah 4 5, 5 tambah 1 6, akar 6. 3 tambah 4 7, 7 kurang 1 6, jadi 6 per akar 6. Nah, karena di sini 6 per akar 6 sudah bentuk paling sederhana, maka tidak perlu disederhanakan lagi. Jadi jawaban panjang proyeksi ortogonalnya vektor A pada vektor B adalah 6 per akar 6. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk vektor proyeksinya. Kita tulis dulu rumusnya. Vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikali B. Kalian tinggal tulis, masih sama ini. Kan ini tadi udah ditulis ya, yang di atasnya karena soalnya sama. Vektor A dikali vektor B-nya kita udah tahu hasilnya 6. Jadi kita nggak perlu ngulang dari awal kalau soalnya sama. Dibagi panjang vektor B kuadrat. Kita udah tahu panjang vektor B-nya akar 6. Tinggal kita kuadratkan karena di rumusnya menggunakan kuadrat. Baru kita kalikan dengan si vektor B, yaitu 1 2 min 1. 1 2 min 1. Seperti ini. Ini kita sederhanakan dulu, jadi 6 per ini kuadrat ketemu akar, jadi hilang akarnya. Dikali 1 2 min 1. 6 bagi 6 1, jadi jawabannya 1 2 min 1. Oke. Cukup sekian penjelasan hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan secara personal. Tonton video ini berulang kali agar kalian lebih paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.